Halo semuanya, balik lagi di channel dari Moto RC. Hari ini kebetulan banget ada motor listrik dari Honda. Jadi ini dapat pinjaman dari wahana Honda, yaitu motor Cube E. Ini kita dapat unit yang warna putih satin ya, atau mungkin white pearl ya. Nih ada glitter-glitternya gitu, tapi warnanya doff. Dan ya di depannya cukup sangat simpel sekali, kayak gini aja nih. Kalau misalkan nggak ada plat nomor tuh bener-bener rata doang nih, nggak ada bolong-bolong atau apapun itu. Kita mulai dari depan. Spakbornya itu modelnya, gua ngerasanya spakbor kayak kebalik, soalnya nih warna yang hitamnya atau plastik hitamnya tuh di depan, biasanya kan di belakang kan. Nah ini dibalik, jadi ada di depan. Terus untuk bannya ini kayaknya seukuran Scoopy, ini 100/90, ringnya 12. Yang belakang ukurannya 110/90, ring 12 juga. Jadi ini ringnya tidak belang ya, atau depan belakang sama lah. Lampunya sudah seperti ini. Ini menurut gue sih lampunya oke. Mengingatkan gue sama mobil apa ya, kayak gini tuh kayak Galan Hiu tuh, nggak, lu pernah lihat gak sih? Nih depannya kayak gini nih, kurang lebih mirip gitu loh bentuknya, tapi jelas dalamnya beda lah. Untuk nyala lampunya seperti ini ya. Ini lampu dekatnya, terus ini ada apa namanya, ini DRL-nya. Terus ini lampu jauhnya kanan kiri, lampu dekatnya di tengah ya. Terus untuk lampu sennya, oh ya, dia juga punya fitur pass beam. Lampu sennya LED juga. Ada sebelah kiri ya, tipis tapi cukup terang karena warnanya sudah amber. Oke, terus klaksonnya ada di bawah. Coba tolong bunyiin. Aduh. Ya, motor Honda pada umumnya lah ya. Nah, terus ini dia juga sudah dilengkapi dengan CBS seperti motor-motor Matic Honda yang lainnya. Nah, yang menarik adalah di sini. Ini tuh gede banget layar speedometernya. Ada banyak yang bisa dipencet-pencet. Ya, ini ada home-nya kayak gini. Ini seat open. Seat open tuh menandakan kalau joknya belum terkunci sempurna. Ya, ini joknya nutup. Tapi kalau dia nggak terkunci, dia ada tulisan seat open. Terus ada navigasi juga. Nah, navigasinya ini ternyata sudah built-in, jadi kalian nggak harus konekin dulu ke HP untuk punya navigasi seperti ini. Nah, dia sudah bisa geser-geser kanan kiri, ya kan? Nah, cuman tadi tuh kalau misalkan kalian mau nambah trip baru atau nambah tujuan baru, itu harus dikonekin dulu ke HP. Terus tadi ada setting di sini. Nah, di sini tuh banyak settingannya. Nah, di settingnya ada baterai, ada trip. Terakhir dipakai 3 jam lalu, 39 kilo. Muter-muter di sini doang. Terus ini displaynya juga bisa diganti-ganti. Ada tema juga, temanya auto. Nah, bisa auto, bisa yang dark, bisa yang light. Kalau yang auto ini misalkan kalian di tempat gelap, dia jadi negatif. Kalau misalkan di tempat terang, dia jadi positif atau background putih. Ya, kayak gitulah ya. Kurang lebih. Terus bisa diatur juga kecerahannya, mau auto atau yang brightness-nya manual. Kalau yang auto tuh kalau misalkan kalian tempat terang, ya dia ikut terang, di tempat gelap kalian ikut gelap juga. Dia ikut gelap juga. Terus ini ada informasi baterai. Kebetulan baterainya lagi dicas. Nih, di sana. Jadi tidak bisa dinyalakan atau dijalankan ya. Tapi kalau nyala kayak gini kan dia sebenarnya masih ada aki eksternal, jadi itu bisa. Terus ada fitur Bluetooth juga. Nah, ini bisa connect ke HP kalian Bluetooth-nya. Terus bisa masuk Wi-Fi juga. Wi-Fi juga bisa milih yang mana tuh. Kalian juga bisa masuk ke Wi-Fi. Di bawah juga ada kontrol. Kontrolnya apa nih? Nah, ini tuh sebenarnya ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam petunjuk lah cara menggunakan tombol-tombol di sini. Ini kalau short press kayak gitu-gitu, ini ada banyak lah. Bisa di pause aja dulu videonya. Nah, terus di bawah juga bisa diganti-ganti, ada bahasanya, mau diganti pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Ada format waktu juga. Ada sistem di sini, sistem keterangan softwarenya dan segala macamnya. Ya, ada factory reset, ada reboot, ada view license juga, software versionnya ini. Terus attribution nih apa nih? Oh, ini semacam kayak keterangan apa ya? Semacam daftar pustaka mungkin kalau di buku ya.
Oke, ini pokoknya ada joystick ini enak lah. Jempol kiri kalian bahagia pokoknya. Nah, itu aja sih yang ada di pengaturannya. Nah, terus ada berapa baterainya? Jadi sebenarnya ini baterainya ada 2 dan wajib pakainya 2. Kalau satu doang itu nggak bisa. Nah, yang satu tuh lagi dicas di sana. Dan bagasinya yang mana? Ini. Kalian ingat Supra X karburator? Ya, segitu. Ya kurang lebih ini masih bisa masuk ke jas hujan, tapi harus gulung-gulungnya harus bener aja. Kalau jas hujan yang tebal kayaknya susah sih. Walaupun sebenarnya ini kalaupun misalnya nggak ada baterai atau baterainya di depan atau di mana, kayaknya bagasinya lumayan gede ya. Karena di bawah sini kan tidak ada mesin, jadi kolongnya bisa lebih lega. Nah kalau matiin atau nyalain dia ada kayak gitunya. Untuk footstepnya dia modelnya kayak gini, simple banget, kecil. Tapi ini dia full aluminium ya, jadi nggak ada cover-cover plastikan atau apapun itu. Jadi langsung aluminium. Standarnya standar aja. Nah, untuk mesinnya sebenarnya ini bukan mesin sih, lebih ke elektrikalnya ya mungkin. Jadi dia pakai sistem gardan seperti pada Matic Honda yang lain nih. Ada gardan di sini. Jadi ini juga ada baut untuk isi oli gardan, ini untuk buang oli gardan. Jadi bisa ganti oli gardan, walaupun ganti oli gardan kan nggak sesering oli mesin kan. Nah ini di sini rahasianya, di sini tuh ada semacam kumparan-kumparan atau spoolnya atau dinamonya lah kita sebut ya. Nggak tahu itu bisa dikilik kayak Tamiya apa enggak. Tapi ini mode yang standarnya aja udah lumayan kencang sih. Untuk shock breakernya kayak gini, ini kurang lebih sama kayak motor-motor Honda yang lain, kayak Vario deh. Agak lebih gede gitu, kayak Vario, kayak shockbreaker Vario, mirip-mirip. Terus belakangnya kayak gini. Nah, aksen belakangnya ini mirip banget sama yang depan. Ini yang jadi mode sepeda apa? Pecah. Ini jadi lampu standby-nya tuh yang ini. Terus ada tulisan Honda-nya juga bisa nyala. Terus untuk ngeremnya, sorry. Nah, remnya ini terang banget warna merahnya. Lampu sennya memang kecil di sini. Tapi lampu sennya terang banget loh. Ini warna ya seperti biasa warna kuning ember, jadi terang banget. Terus lampu penerangan plat nomornya terpisah ada di sini. Plat nomor sudah biru. Seperti motor listrik yang lainnya. Nah, kelihatannya di sini clean banget kan? Karena tidak ada knalpot. Bener-bener clean banget. Terus untuk sektor ininya juga permesinannya juga nih aluminiumnya simple. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah di depan. Gue nggak tahu lah ya depannya kayak gimana. Loh, kayak gitulah. Banyak kabel-kabel gede di bawahnya. Nah, untuk bodinya ini bodinya kalau misalkan jatuh atau baret sayang banget sih. Ini soalnya segini loh, gede banget bodinya segini. Udah gitu warnanya putih, doff, satin, matte pearl gitulah. Sangat-sangat disayangkan kalau harus baret ya. Terus untuk joknya, ini joknya lebar. Gua ngelihatnya ini kayak apa ya? Seukuran jok Scoopy kali ya. Kurang lebih kayak gitulah lebarnya. Terus untuk duduknya, nah karena joknya lebar, jadi pantat kalian tersangga dengan baik. Apalagi pantat tepos-tepos kayak gue gini. Untuk gue yang tidak tinggi-tinggi amat, posisi kaki enak banget. Cuman dia emang nggak bisa sonjolan ke depan aja ya, kayak gendong gitu loh. Tapi bisa lah ya. Bisa mundur maju sedikit lah kakinya. Terus untuk ergonominya nggak beda jauh kayak Beat atau Genio atau Scoopy, kurang lebih kayak gitulah. Jadi nggak beda jauh kayak Honda-Honda yang lainnya. Untuk spionnya ini kayak spion PCX modelnya, yang lebar terus agak runcing gitu. Nah, terus pertanyaannya, apakah motor ini bisa bawa galon? Kayaknya bisa. Kalau misalnya ditidurin bisa 1, kalau diberdiriin bisa 2, cuman harus ditaliin kayaknya deh. Harus diikat kayaknya deh. Oh ya, model peleknya ini udah beda ya. Gua ngeliatnya kayak baru gitu loh. Kayak gue belum pernah lihat model pelek seperti ini di motor Honda manapun. Cuman minusnya ada satu yang gua kurang suka adalah bagian ininya. Ini kayak terlalu gede aja gitu loh. Kalau ini dibikin lebih ramping lagi atau lebih kecil lagi, kayaknya bagus. Atau mungkin memang sengaja dibikin besar untuk mengimbangi speedometernya yang segede talanan ini loh. Ini kalau bisa di touchscreen sih keren sih. Oh iya, ini ada juga di sini laci penyimpanan yang tidak terlalu besar. Ini ada tong sisi apa? Nggak tahu. Nah, di sini tuh ada power outlet. Itu Type C. Jadi kalau misalkan bisa ngecas juga. Ya, Type C itu Type C. Tapi
Menurut gue pribadi tidak disarankan untuk sambil jalan ngecas HP di sini. Karena pertama ininya nggak terlalu dalam, bahaya kalau HP-nya jatuh atau segala macam. Yang kedua, ini adalah motor listrik. Yang namanya motor listrik itu mungkin punya apa ya, sistem yang kompleks, apa mungkin dia memancarkan elektromagnetik segala macam, jadi mungkin cukup bahaya kalau naruh HP di situ. Sama ini satu lagi, bagian behelnya ini dia menggunakan tiga mounting ya. Jadi ini satu di sini, satu sini, satu sini, dan bahannya ini yang aluminium, jadi masih yang solid keras. Good. Cuman ini warnanya sayang banget sih, harus benar-benar dirawat sih kalau kalian punya motor ini. Berapakah harganya? Motor ini harganya sekitar 60 jutaan. Murah atau mahal? Tergantung kantong kalian mampunya sampai mana ya. Kalau menurut gue sih ini cukup mahal. Meskipun harga motornya 60 juta. Tapi lihat pajaknya. Lihat PKB-nya. No bro. Ini motor pajaknya gratis. Kalau ini kan ya 35.000 mungkin untuk pembuatan STNK-nya segala macam ya. Nih, ini yang pertama bikinnya aja 195.000 doang, nggak nyampe 200.000. Pajak per tahunnya 0, gratis. Jadi kalian cukup bayar listrik aja. Ini punya PT Wahana ya, motornya. Terima kasih PT Wahana sudah meminjamkan motornya untuk direview dan diubek-ubek. Oke, mungkin segitu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau gue bikin. Haha.